Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa, NIM 174101115. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Analisis Sentimen Review Wisatawan terhadap Destinasi Wisata di Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier berbasis Particle Swarm Optimization. Untuk latar belakang sendiri, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Berdasarkan grafik dari Destination Analysis, disimpulkan bahwa wisatawan sekarang lebih memilih informasi atau sumber dari internet seperti sosial media dan blog untuk menentukan tujuan wisata mereka, karena di internet menyediakan banyak sekali media untuk berbagi informasi tentang wisata yang bisa diketahui melalui review orang yang pernah datang ke tempat tersebut sebelumnya. Untuk permasalahan sendiri, yang pertama, banyak tempat tujuan wisata di Indonesia minim akan informasi mengenai tempat tujuan wisata tersebut, yang mana itu membuat wisatawan menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari informasi di internet. Jika salah memilih tempat tujuan wisata, maka fatal akibatnya seperti perasaan yang akan dihasilkan dari mengunjungi tempat tujuan tersebut dan dari biaya dan barang bawaan. Maka solusi dari permasalahan tersebut yaitu untuk mengetahui tujuan wisata mana yang terbaik dengan sumber mengenai review wisatawan yang bisa didapat melalui website atau sosial media. Kemudian data tersebut nanti akan diklasifikasikan menjadi positif dan negatif menggunakan Naive Bayes Classifier dengan menerapkan Particle Swarm Optimization. Untuk batasan penelitian, yang pertama, data yang digunakan adalah data sekunder dari TripAdvisor, Twitter, dan Google Map Review. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas 7 destinasi wisata di Indonesia. Yang ketiga, pengelompokan menjadi kelompok negatif dan positif. Yang keempat, tidak membahas kelompok netral. Yang kelima, menggunakan metode text preprocessing untuk melakukan ekstraksi data, dan yang keenam, untuk proses klasifikasi dilakukan pada review bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan analisis sentimen review wisatawan terhadap destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dengan manfaat, diharapkan hasil analisis ini digunakan sebagai tolak ukur wisatawan dalam menentukan wisata mana yang akan dikunjungi. Untuk landasan teori ada pariwisata, objek wisata, analisis sentimen, text mining, Naive Bayes, Particle Swarm Optimization, Confusion Metric, dan visualisasi. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini ada beberapa tahap, dimulai dari tahap analisis sampai ke tahap visualisasi. Yang pertama ada tahap analisis. Di tahap analisis ini ada pengidentifikasian masalah yang didapat dari studi literatur yang serupa dengan penelitian dan observasi langsung pada sosial media. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang pengguna butuhkan. Kemudian ada analisis kebutuhan fungsional tentang fungsi penambangan data, fungsi melakukan ekstraksi data, fungsi pengelompokan review, dan fungsi visualisasi. Yang keempat ada analisis kebutuhan non-fungsional seperti kebutuhan dalam penyajian bentuk visualisasi. Dan yang terakhir ada analisis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan software dan kebutuhan hardware. Selanjutnya ada tahap penambangan data. Nah, di tahap penambangan data ini dilakukan menscraping data menggunakan Web Harvey dan Google dan Python. Untuk Web Harvey digunakan untuk menscraping data dari TripAdvisor, dan Python digunakan untuk menscraping data dari Twitter dan Google Map Review. Nah, di sini contoh hasil scraping data dari TripAdvisor destinasi Candi Borobudur. Setelah dilakukan scraping data, dilakukan pelabelan data. Nah, di pelabelan data ini dilakukan dengan bantuan sukarelawan untuk melabelkan review-review mana yang masuk review positif dan review negatif. Nah, contohnya ini data masuk dilabelkan sebagai label positif. Setelah itu dilakukan text preprocessing. Yang pertama ada case loading, yaitu merubah semua kata yang ada di review menjadi kata huruf kecil. Kemudian dilakukan tokenizing, yaitu pemotongan kalimat menjadi beberapa token dan penghapusan tanda baca
atau simbol. Kemudian dilakukan filtering, yaitu penghapusan kata-kata yang tidak relevan dan kata-kata yang tidak ada artinya. Kemudian yang terakhir ada dilakukan stemming, yaitu penghapusan kata imbuhan. Seperti ini contohnya ada crowded dan doubts with s, kemudian menjadi crowd dan doubt. Nah, selanjutnya dari data yang sudah dilakukan text preprocessing, nanti data tersebut akan dilakukan split data, pembagian data menjadi data training dan data testing. Untuk data training diambil sebanyak 90% dari 150 review, yang artinya ada 135 review training data. Kemudian untuk testing data diambil 10%, yang artinya ada 15 review. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses dari naive Bayes dan PSO. Untuk naive Bayes, proses klasifikasinya menggunakan keindependenan atribut, yang mana tidak ada kaitan antar atribut satu dan atribut yang lainnya, dengan menghitung peluang berdasarkan frekuensi pengalaman sebelumnya. Sedangkan pada PSO dilakukan dua pencarian, yaitu pencarian lokal dan pencarian global. Nah, untuk pencarian lokal ini sama seperti naive Bayes, yaitu pencarian pada pengalaman sebelumnya. Sedangkan pencarian global yaitu pencarian pada seluruh atribut atau disebut pengalaman sekitar. Nah, di sini hasil dari Confusion Matrix Performance Naive Bayes Candi Borobudur. Dari 15 review diketahui untuk true positifnya ada 8, false negatifnya ada 2, false positifnya ada 0, dan true negatifnya ada 5. Maka didapat untuk hasil akurasi sebesar 86,67%, precision 100%, sensitivity 80%, specificity 100%, negative prediction value 71,42%, false negative rate 20%, dan false positive rate 0%. Sedangkan pada naive Bayes PSO diketahui untuk true positifnya 9, false negatifnya 1, false positifnya 0, true negatifnya 5. Maka didapat untuk hasil akurasi sebesar 93,33%, precision 100%, sensitivity 90%, specificity 100%, negative prediction value 83,33%, false negative rate 10%, dan false positive rate 0%. Maka didapat untuk akurasi dan naive Bayes 86,67% menjadi 93,33% setelah dilakukan PSO. Maka artinya penggunaan PSO ini meningkatkan keakuratan dari kinerja naive Bayes. Kemudian precision dari naive Bayes dan naive Bayes PSO sama-sama 100%, yang artinya penggunaan PSO ini tidak meningkatkan atau tidak mengurangi keefektifan dari metode naive Bayes. Kemudian untuk sensitivity dan naive Bayes 80% menjadi 90%, yaitu artinya penggunaan PSO meningkatkan hasil analisis yang benar-benar positif. Kemudian untuk specificity dari naive Bayes dan naive Bayes PSO sama-sama 100%, yang artinya penggunaan PSO ini tidak meningkatkan atau tidak menurunkan hasil analisis yang benar-benar negatif. Kemudian ada negative prediction value dari 71,42% menjadi 83,33%, yang artinya penggunaan PSO meningkatkan hasil analisis yang benar-benar negatif tapi hasilnya positif. Kemudian untuk false negative rate dari 20% menurun menjadi 10%, yang artinya penggunaan PSO ini menurunkan rasio positif yang hasilnya negatif. Sedangkan hasil false positive rate untuk naive Bayes dan naive Bayes PSO sama-sama 0%. Dari selanjutnya untuk waktu eksekusi dari naive Bayes membutuhkan waktu sekitar rata-rata 15 milisecond, dan waktu naive Bayes PSO rata-rata membutuhkan waktu sekitar 513 milisecond, yang artinya penggunaan PSO ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari penggunaan naive Bayes reguler. Kenapa membutuhkan waktu yang lebih lama? Karena pada PSO ini seperti yang sudah saya jelaskan melakukan dua pencarian, yaitu pencarian lokal dan pencarian global, yang membutuhkan waktu lebih lama dari naive Bayes reguler. Maka kesimpulan yang didapat yaitu data yang diolah menggunakan naive Bayes mempunyai akurasi
sebesar 66,96%, precision sebesar 78,68%, sensitivity sebesar 67,28%, specificity sebesar 80,89%, negative prediction value sebesar 56,74%, false negative rate sebesar 38,84%, dan false positive rate sebesar 19,17%. Sedangkan data yang diolah menggunakan F-based PSO mempunyai akurasi sebesar 83,19%, precision sebesar 81,25%, sensitivity sebesar 90,02%, specificity sebesar 61,60%, negative prediction value sebesar 55,09%, false negative rate sebesar 16,20%, dan false positive rate sebesar 38,40%. Maka penerapan PSO pada NFBS meningkatkan nilai akurasi sebesar 16,23%, precision sebesar 2,58%, sensitivity sebesar 22,73%, dan false positive rate sebesar 19,23%. Namun penggunaan PSO juga menurunkan hasil dari specificity sebesar 19,30%, negative prediction value sebesar 1,64%, dan false negative rate sebesar 22,64%. Selanjutnya didapat untuk hasil presentase yang paling positif. Yang pertama ada destinasi komodo, yang kedua terbalik, dan yang ketiga Borobudur Temple. Kemudian didapat juga hasil emosi terbaik atau emosi terbahagia. Yang pertama ada terbalik, yang kedua Raja Ampat, dan yang ketiga ada Komodo National Park. Kemudian didapat kata negatif apa yang sering ditweetkan oleh wisatawan. Untuk di yang Pelate yaitu ada dingin dan tinggi, Borobudur Temple panas dan ramai, Komodo National Park jauh dan panas, Raja Ampat jauh, Mount Bromo dingin dan ramai, Terbalik jauh dan panas, dan Ubud tiket mahal dan ramai. Sekian dari presentasi tugas akhir saya. Terima kasih.